对，对，三对。Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ekonomi Indonesia, resiliensi di tengah ketidakpastian global. Hai, perkenalkan nama saya Nova Dwi Mardiana, NIM belakang 04. Perkenalkan nama saya Alif Masuda, NIM belakang 52. Perkenalkan saya Novi Afriani, NIM belakang 40. Perkenalkan saya Putri Jansi Azara, NIM belakang 66. Halo, perkenalkan aku Eliza Roroni dengan NIM belakang 69. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hukum. Jadi dasar hukum ekonomi global di Indonesia itu tertera dalam beberapa pasal dan saya di sini akan menjelaskan 2 pasal. Yaitu yang pertama ada pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal ini menjelaskan tentang ekonomi Indonesia itu harus bersifat kekeluargaan. Dan makna dari pasal ini yaitu adalah untuk perkembangan ekonomi itu tidak harus berbasis persaingan dan individualistik.
Lalu pasal ini juga bertujuan untuk mendapatkan kebijakan ekonomi yang pro dan berpihak dengan rakyat. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 itu menjelaskan tentang perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional itu maksudnya adalah Indonesia itu bekerja sama dengan negara lain dalam organisasi internasional. Selanjutnya adalah teori tentang ekonomi global. Yang pertama, energi. Teori pertumbuhan. Bagaimana teori ini menjelaskan investasi seperti infrastruktur dan digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi global dalam jangka panjang. Energi terbarukan seperti digitalisasi UMKM atau usaha mikro kecil menengah berkontribusi dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada teori JP SAS. SAS ini menyarankan Indonesia menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Ia melihat peluang besar dalam liberalisasi perdagangan dan investasi, namun menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang baik dan perbaikan infrastruktur untuk menarik investasi asing. Selanjutnya ada permasalahan. Perang Ukraina Rusia telah memicu lonjakan harga energi dan pangan global akibat terganggunya pasokan gas, minyak, dan gandum di kedua negara tersebut. Selanjutnya, krisis energi terutama di negara Eropa, serta gangguan rantai pasokan dan sanksi ekonomi terhadap Rusia semakin memperburuk ketidakstabilan pasar global. Yang terakhir, solusi. Konflik ini menciptakan ketidakstabilan yang signifikan, terutama pada rantai pasok. Ada beberapa solusi yang dipertimbangkan. Yang pertama, ada diversifikasi mitra dagang. Ada eksplorasi pasar baru. Eksplorasi pasar baru ini mencari negara-negara yang stabil secara politik dan ekonomi untuk menjadi tujuan ekspor baru. Selanjutnya ada kerjasama regional. Kerjasama regional ini meningkatkan kerjasama dengan negara-negara dalam kawasan untuk menjadikan pasar lebih terintegrasi. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa resiliensi ekonomi global merupakan kemampuan suatu negara untuk menghadapi krisis ekonomi dan untuk beradaptasi dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut, terutama pada negara Indonesia sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum